Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Karisma Diana Putri dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ini saya akan menjelaskan tentang filosofi dan orientasi administrasi manajemen perkantoran. Administrasi perkantoran merupakan serangkaian kegiatan rutin dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara sistematis. Administrasi dan manajemen sudah berkembang pada masa prasejarah, dan di sini saya akan membahas histori menjadi 4 masa. Pertama, masa Mesir kuno. Analisa dari peninggalan-peninggalan sejarah Mesir kuno membuktikan bahwa aspek-aspek administrasi sudah ada pada bidang pemerintahan, militer, perpajakan, perhubungan, dan pertanian atau irigasi. Hanya saja proses administrasi dijalankan bukan untuk kepentingan rakyat, namun untuk kepentingan kaum penguasa dan sekitarnya. Masa Tiongkok kuno. Tokoh utama dan pertama pada masa Tiongkok kuno adalah Confucius. Confucius telah menyusun tentang ketentuan-ketentuan administrasi negara atau Rules of Public Administration yang merupakan kode etik bagi pejabat pemerintahan. Kedua adalah Chow. Chow pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dan menciptakan Undang-Undang Dasar Chow atau The Constitution of Chow pada masa Gereja Katolik Roma. Pada masa ini dikenal pula bahwa administrasi dan manajemen sebagai seni, yaitu sistematika struktur organisasi. Untuk yang terakhir, masa revolusi industri 1 di Inggris. Pada masa ini telah terjadi perubahan yang radikal, yaitu dari job center menjadi human center, yang artinya dari orientasi terhadap pekerjaan berubah menjadi orientasi efektivitas dan efisiensi. Kali ini saya akan membahas tentang 5 fungsi administrasi perkantoran. Yang pertama ialah fungsi rutin, yang merupakan fungsi administratif yang membutuhkan pemikiran minimal termasuk pengarsipan dan duplikasi. Yang kedua, fungsi teknis, yaitu fungsi administratif yang memerlukan pendapat, keputusan, dan keterampilan kantor yang berkualitas. Kemudian, fungsi analis yang merupakan fungsi administratif yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif serta kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. Untuk selanjutnya, terdapat fungsi interpersonal yang merupakan fungsi administratif yang memerlukan analisis dan penilaian sebagai dasar untuk menentukan sesuatu dan keterampilan dalam komunikasi dengan orang lain. Untuk fungsi yang terakhir, fungsi manajerial, yaitu fungsi administratif yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, serta pemberian motivasi. Administrasi perkantoran. Yang pertama, memberikan data dan informasi lengkap kepada pihak-pihak yang perlu melakukan tugas organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, mengawasi pekerjaan kantor dan administrasi untuk memastikan penerapan standar kualitas, tenggat waktu, dan prosedur yang sesuai. Tujuan yang ketiga, menerapkan kebijakan perusahaan atau departemen dan memberikan standar layanan terkait dengan manajemen. Yang keempat, diskusi dengan karyawan tentang kinerja kerja untuk mengidentifikasi masalah dan penyebabnya, dan mencoba untuk menyelesaikan masalah. Tujuan yang kelima ialah memberikan pelatihan dan atau perintah kerja kepada karyawan. Untuk tujuan keenam, memverifikasi, pantau, dan evaluasi pekerjaan dengan membuat laporan terkait dengan kegiatan produksi, pengiriman, dan pengajian. Tujuan ketujuh, melakukan proses rekrutmen karyawan dari mewawancarai hingga memilih karyawan. Tujuan yang terakhir, menafsirkan dan mengkomunikasikan semua prosedur kerja dan kebijakan perusahaan kepada karyawan. Kemudian ada ruang lingkup administrasi perkantoran. Ruang lingkup administrasi perkantoran terbagi menjadi 2, aktivitas kantor serta fasilitas, sarana dan prasarana. Aktivitas kantor atau kegiatan kantor terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan perkantoran atau office planning. Yang kedua, pengorganisasian perkantoran atau office organizing. Yang ketiga, pengarahan perkantoran atau office actuating, dan pengawasan perkantoran atau office controlling, atau yang sering disebut dengan POAC. Ruang lingkup yang kedua, terdapat sarana dan fasilitas kerja perkantoran. Sarana dan fasilitas kerja perkantoran yang dimaksud ialah lokasi kantor, gedung, peralatan, interior, dan mesin-mesin kantor. Untuk selanjutnya terdapat unsur-unsur administrasi perkantoran. Yang pertama ialah organisasi, yang kedua manajemen, yang ketiga komunikasi, yang keempat kepegawaian, yang kelima keuangan,
Yang keenam, persediaan. Yang ketujuh, ketatausahaan. Dan yang terakhir, hubungan masyarakat atau humas. Demikian penjelasan tentang filosofi dan orientasi administrasi manajemen perkantoran dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.